Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Rahman, NIM 31201061, kelas TI 20 RPL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pendukung keputusan minat kelas konsentrasi Universitas XYZ dalam memenuhi syarat mata kuliah Data Warehouse. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Untuk sukses dalam karir, pendidikan tinggi adalah langkah penting. Pilihan jurusan dan kelas konsentrasi yang sesuai dengan minat dan bakat seseorang sangat penting untuk kemajuan akademik dan pengembangan diri. Universitas XYZ berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi siswanya. Untuk membantu mahasiswa dalam memilih kelas konsentrasi, mereka membuat sistem pendukung keputusan minat kelas konsentrasi. Dengan menggunakan teknologi terkini dan analisis data, sistem pendukung keputusan atau SPK ini dirancang untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang berbagai kelas konsentrasi yang tersedia di Universitas XYZ. SPK ini diharapkan membantu mahasiswa memahami minat, potensi, dan tujuan karir mereka sehingga mereka dapat memilih kelas konsentrasi yang paling sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan perkembangan profesional mereka. Metode ini tidak hanya membantu mahasiswa membuat keputusan, tetapi juga membantu sistem pendidikan Universitas XYZ berjalan lebih baik. SPK membantu mahasiswa merencanakan perjalanan akademis mereka dengan lebih baik, mengingatkan pengalaman belajar mereka, dan meningkatkan peluang mereka untuk sukses di masa depan. Dengan demikian, sistem pendukung keputusan minat kelas konsentrasi di Universitas XYZ diharapkan dapat menjadi satu langkah progresif dalam mendukung perkembangan dan pencapaian maksimal potensi setiap mahasiswa. Lalu ada permasalahan dan solusi perancangan. Yang pertama, permasalahan kompleksitas pilihan. Mahasiswa memiliki banyak pilihan yang rumit. Untuk kelas konsentrasi sistem, pendukung diperlukan untuk membantu mereka memilih. Lalu ada kurangnya informasi mendalam ketika mahasiswa memiliki sedikit informasi tentang kelas konsentrasi, membuatnya sulit untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, sistem ini akan memberikan wawasan mendalam yang diperlukan. Lalu ada perubahan dinamis dalam dunia pekerjaan. Karena lingkungan pekerjaan yang berubah-ubah, mahasiswa perlu memilih kelas konsentrasi yang dapat disesuaikan untuk memastikan bahwa mereka tetap up-to-date sistem pendukungan yang diperlukan. Lalu ada solusi perancangan. Yang pertama ada interaktif dan pemahaman profil mahasiswa. Sistem dapat dirancang dengan fitur interaktif yang memungkinkan pemahaman minat dan preferensi siswa melalui kuesioner atau evaluasi diri. Ini membantu dalam menentukan konsentrasi kelas yang sesuai dengan profil mahasiswanya tersebut. Lalu ada informasi terperinci dan testimoni. Setiap kelas konsentrasi harus memiliki informasi menyeluruh, termasuk kurikulum, peluang karir, dan testimoni mahasiswanya. Ini akan membantu mahasiswa membuat keputusan yang lebih terinformasi. Lalu ada pembaruan. Di sini ada pembaruan berkala untuk memastikan bahwa informasi tetap up to date sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat kerja. Rancangan sistem harus memasukkan mekanisme pembaruan berkala. Mahasiswa dapat membuat pilihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan menggunakan data terbaru tentang tren industri. Lalu di sini ada use case diagram. Berikut ini adalah tampilan dari use case diagram. Dimulai dari pertama itu ada menu, ada login, ada home, ada data mahasiswa. Biasanya di dalamnya kita bisa menambahkan atau mengedit dan menghapus data mahasiswa. Ada data bobot, itu di dalamnya kita bisa menambahkan serta mengedit dan menghapus data bobot tersebut. Ada data kriteria, di mana data mata kuliah sebagai penentu hasil keputusan nantinya. Lalu ada data kelas konsentrasi, itu biasanya di dalamnya kita bisa menambahkan atau mengedit dan menghapus data kelas konsentrasi tersebut. Lalu ada subkriteria, biasanya di dalamnya kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data subkriteria tersebut. Ada analisis hasil keputusan pilihan nama mahasiswa, baru memasukkan nilai mata kuliah untuk memulai menganalisis. Di sini juga ada cetak hasil SPK atau hasil analisis tadi. Yang terakhir ada logout. Jadi menunya seperti ini ya untuk use case diagramnya. Nah, di sini ada tampilan login. Jadi tampilan login seperti ini. Biasanya ini tampilan login kita akan memasukkan username.
dan password yang sudah didaftarkan ke dalam database XMPP, dan jika ada admin salah memasukkan username atau password, maka akan muncul pesan atau notifikasi bahwa username atau password yang Anda masukkan itu salah. Nanti akan muncul. Lalu ada tampilan home. Di sini tampilan home-nya seperti ini untuk Universitas XYZ. Jadi pada menu home ini terdapat logo Universitas XYZ dan menampilkan teks atau sambutan selamat datang kepada admin. Seperti ini. Lalu di sini ada tampilan data mahasiswa. Untuk halaman pertama dan halaman keduanya ada di bawah ya. Biasanya pada menu data mahasiswa terdapat NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan asal sekolahnya. Jadi pada saat tombol button ditambah atau diklik, maka dia akan memunculkan gambar di samping untuk menambahkan data baru mahasiswa. Dan pada aksi tersebut ada 2 tombol untuk mengedit dan juga menghapus data mahasiswa tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada tampilan data bobot. Data bobot ini seperti ini tampilannya. Jadi pada menu ini, data bobot kita akan membuat penilaian untuk 4 mata kuliah yang akan diberikan pada menu sub kriteria nanti. Jadi pada tombol button tambah kita bisa menambahkan nilai data bobot tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada tampilan data kriteria. Biasanya ini tampilan menunya ada 4 mata kuliah yang menjadi penentu untuk memutuskan kelas konsentrasi mana yang cocok untuk mahasiswa tersebut ambil. Seperti itu. Biasanya kayak gitu ya. Ini tampilannya. Nah, lalu ada tampilan data kelas konsentrasi. Ini halaman depannya seperti ini. Jadi menu data kelas konsentrasi terdapat 3 kelas konsentrasi untuk dipilih oleh mahasiswa. Kelas-kelas ini dapat dibuat untuk membantu mahasiswa mempelajari jurusan mana yang diinginkan atau dibutuhkan di lapangan kerja pada saat lulus nanti. Jadi biasanya pada button tambah kita tinggal memasukkan kode kelas dan nama kelas konsentrasinya tersebut. Nah, di sini lalu ada tampilan menu subkriteria. Tampilannya seperti ini, yang di samping dan di bawah juga ada. Jadi pada tampilan menu ini, data subkriteria kita tentukan beberapa nilai mata kuliah mana yang cocok untuk masuk ke kelas konsentrasi tersebut. Selanjutnya, pada button tambah, pilih kelas konsentrasi yang sudah dibuat di data kelas konsentrasi dan berikan penilaian 1-5 pada mata kuliah yang paling penting untuk masuk ke kelas konsentrasi tersebut. Seperti itu ya, di sini ada tampilannya kayak gini. Nah, ini ada tampilan analisis hasil. Nah, biasanya pada tampilan menu analisis ini, kita akan memilih salah satu mahasiswa yang sudah ditambahkan ke dalam menu data mahasiswa. Lalu, isi beberapa nilai yang didapatkan mahasiswa pada masing-masing mata kuliah, hitung strength-nya, maka akan muncul nilainya. Jika klik simpan, maka hasil analisis akan tersimpan ke dalam menu laporan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini untuk tampilan menu laporan. Untuk menu tampilan laporan ini akan tersimpan nama mahasiswa dan hasil keputusan kelas konsentrasi yang disarankan. Selanjutnya, jika tombol cetak ditekan, maka akan muncul salinan yang bisa disimpan dalam bentuk PDF. Ini udah cukup canggih lah. Lalu terakhir ada tampilan menu logout. Nah, ini menu logout ini menu terakhir. Jadi pada menu logout ini, admin akan keluar dari sistem SPK dan kembali pada menu login seperti semula. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu singkatnya, sistem pendukung keputusan minat kelas konsentrasi Universitas XYZ adalah inovasi strategis yang membantu mahasiswa memilih kelas konsentrasi yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. SPK ini membantu mahasiswa membantu keputusan dengan menggunakan teknologi dan analisis data. Mereka juga meningkatkan sistem pendidikan universitas. Mahasiswa diharapkan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih terarah dan didukung untuk kemajuan karir mereka di masa depan melalui SPK ini. Lalu sarannya ada pengayaan informasi tentang kelas konsentrasi harus lebih kaya dan mendalam, termasuk pengalaman mahasiswa sebelumnya dan peluang karir yang terkait. Lalu ada optimalisasi antarmuka. Pengguna mengoptimalkan antarmuka pengguna. SPK sangat penting untuk membuat pengalaman yang mudah digunakan dan efisien. Lalu yang terakhir ada penyelarasan dengan perkembangan industri, memastikan bahwa SPK terus mengikuti tren industri dan tren karir terbaru.
memungkinkan mahasiswa membuat keputusan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.